يوسف بن عبد الحسن ثم إلى روح الحبيب محمد بن عبد الرحمن الجفري مولى عرشه ثم إلى حبيب عمر بن عبد الرحمن الشيخ علي بن عبد الله بن رسمة إلى حبيب عبد الله بن الحداد صاحب النصيدينية وإلى حبيب أحمد بن زين الحبشي وإلى روح الحبيب حسن بن صالح البحر ثم إلى حبيب عبد الله بن مسلم طاهر ثم إلى حبيب مسلم طاهر ثم إلى روح الحبيب أبو بكر بن عبد الله بن طالب عطاس محمد بن حسن عطاس ثم إلى روح الحبيب علي بن محمد الحبشي وإلى أرواح أولاده خصوصا روح الحبيب أنيس بن علي الحبشي وإلى روح الحبيب أحمد بن علي الحبشي ثم إلى روح الحبيب عبد القادر بن أحمد السقاف ثم إلى الحبيب عبد القادر بن أحمد السقاف ثم إلى روح الحبيب عبد الله بن محمد بن علوي شهاب الدين وإلى روح الحبيب سالم وإلى روح الحبيب حسن أبناء الحبيب عبد الله بن معن الشاتري ثم إلى الحبيب علي بن جعفر الإدروس ثم إلى روح الحبيب محمد بن سالم بن حفيظ وإلى الحبيب علي مشهور بن محمد بن سالم بن حفيظ وإلى روح الحبيب عباس بن إلى أرواح أولياء إلى مشارق الأرض إلى مغاربها وإلى أرواح أجدادنا وجداتنا أعمامنا عماتنا أخوالنا خالاتنا وإلى أرواح والدينا ووالديكم أمواتنا وأمواتكم أجمعين الله يتغشاهم بالرحمة والمغفرة الله يكثر من مثوباتهم وضعف حسناتهم ويحفظنا بجاههم وانفعنا بهم يعيد علينا من بركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفحاتهم في الدنيا والآخرة أن الله يفتح علينا فتوح العارفين فتوح المطلق فتوح المبين أن الله يحفظنا يحفظ أولادنا يحفظ أصحابنا من جميع الفتن من جميع الأمراض من جميع الذنوب من جميع البلاء والوباء والمصيبة وأن الله يرزقنا علما نافعا وقلبا خاشعا وعملا متقبلا على هذه النية وكل نية صالحة وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم الفاتحة اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد نوينا التعلم والتعليم والنفع والانتفاع والتذكر والتذكير والإفادة والاستفادة والحث على التمسك في كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وابتغاء مرضاته وثوابه وقربه. Kita lanjutkan kajian An-Nasaih Ad-Diniyah karya Al-Imam Abdullah bin Alawi Al-Haddad. Kita sampai di halaman 162, masuk ke bab baru, masih berkaitan masalah zakat dan sedekah, adabul fakir. Di pertemuan-pertemuan yang lalu yang kita bahas semua mengenai kewajiban bagi orang-orang yang diberi kelebihan harta oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, kewajiban zakat, kemudian anjuran untuk mengeluarkan sedekah, lalu bagaimana adab-adab pada saat bersedekah, adab-adab orang kaya saat bertemu orang fakir, dijelaskan semua oleh Al-Imam Abdullah bin Al-Haddad. Pada kali ini, di bab ini berkaitan dengan orang miskin. Nah, jadi kalau mau mengingatkan, memberikan nasihat, itu tidak bisa setengah-setengah, harus menyeluruh. Nasihat itu kalau kita mau menjadikan umpamanya sebuah rumah tangga itu menjadi rumah tangga yang damai, yang penuh dengan kasih sayang, tidak bisa kita cuma mengingatkan suami saja, istrinya tidak kita ingatkan, tidak bisa. Kalau mau membentuk rumah tangga yang harmonis, dua-duanya harus diberi nasihat. Suaminya harus mendapat nasihat, istrinya juga harus mendapat nasihat. Suaminya mau berubah, istrinya juga mau berubah. Begitu juga antara orang tua dan anak, dua-duanya harus mendapat nasihat dan dua-duanya harus mau berubah menjadi baik. Nah, pasangannya kalau orang kaya dengan orang miskin, kalau mau menjadikan kehidupan itu layak, damai, tentram, harmonis, orang kaya itu harus diberi nasihat dan harus mau mewujudkan nasihat itu di dalam kehidupannya. Orang miskin juga harus dapat nasihat. Harus dapat nasihat. Nah, kali ini nasihat Al-Imam Abdullah bin Al-Haddad ditujukan kepada orang-orang miskin. Nah, siapa yang baru mendengar kajian ini di malam ini, jangan kemudian menyimpulkan, loh kitab ini kok yang diingatkan cuma orang-orang miskin saja. Berarti kamu belum menilai pengajian kita di waktu-waktu yang lalu. Di waktu yang lalu semua pembahasannya panjang lebar tentang orang kaya.
Nah, ini sekarang baru kita masuk ke bab orang miskin. Nah, beliau Al-Imam Abdullah bin Al-Haddad mengatakan, wa yanbaghi liman kana faqiran, diharuskan atau hendaklah mereka yang kondisinya fakir, liman kana faqiran, hendaklah bagi orang-orang yang fakir, yaitu orang-orang yang fakir di sini yang dimaksud orang miskin. Walaupun kalau di dalam ilmu fikih antara fakir dan miskin itu ada bedanya. Nah, tapi yang dimaksud fakir di sini secara umum yaitu orang yang kekurangan. Orang-orang yang ekonominya tidak mencukupi, orang-orang yang fakir, hendaklah dia ayyasbira ala faqrihi. Dia seharusnya dia itu bersabar atas kefakirannya. Pertama dia harus bersabar. Orang kaya juga harus bersabar. Bersabar menjaga amanat hartanya. Jadi orang kaya itu dia juga harus sabar. Sabar menjaga harta yang merupakan amanat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Bersabar dia dalam berhati-hati menginfakkan hartanya di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau dia tidak sabar, maka dia bisa rusak dalam kondisi kaya itu, di tengah-tengah kekayaannya. Begitu juga orang miskin. Orang miskin, kalau orang kaya harus bersabar atas kelebihan hartanya, kalau orang miskin harus bersabar atas kekurangan harta di dalam rumah tangganya. Nah, sabar pada saat dia mau memerlukan sesuatu, dia tidak punya harta untuk memenuhi kecukupannya, atau sabar ketika dia harus hidup dalam kondisi yang sangat terbatas, dalam kondisi yang sangat sederhana. Sabar ketika dia melihat orang lain memiliki sesuatu, dia tidak memiliki sesuatu yang dimiliki oleh orang lain. Kalau sekarang sabarnya lebih-lebih lagi, sabar ketika buka media sosial. Nah, lihat fotonya orang jalan-jalan di mana-mana, saya tidak punya uang untuk jalan-jalan. Atau lihat orang iklan baru beli mobil baru, yang satu baru beli rumah baru, saya tidak punya uang untuk beli mobil. Sepeda saja sudah mau lepas bannya, apalagi mobil, apalagi motor. Setiap hari keluar iklan mobil, iklan motor, iklan televisi, iklan. Dia dalam kefakirannya tidak punya apa-apa untuk merasakan semua itu. Nah, tapi hendaklah dia bersabar, karena di dalam bersabar pada saat dia hidupnya serba terbatas, itu ada hikmah dari Allah Subhanahu wa ta'ala dan ada balasannya. Orang kaya yang bersyukur ada balasannya, orang kaya yang menjaga amanat hartanya ada balasannya dari Allah. Orang miskin yang bersabar dalam keterbatasannya juga ada balasannya dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Mana yang lebih susah? Jadi orang kaya atau orang miskin? Saya pernah ngisi di satu pengajian, yang lebih susah itu saya bilang, jadi orang kaya itu lebih susah daripada orang miskin. Kok bisa? Orang miskin itu cuma bersabar menahan diri. Tapi kalau orang kaya itu bersabar menjaga amanat. Lebih susah itu ya, menjaga amanat. Itu lebih susah. Ada salah satu jamaah pengajian saya mengatakan, Ustaz, tidak apa-apa saya sabar tapi punya macam-macam itu lebih enak, katanya dia. Tapi padahal bukan dilihat dari sisi itu ya. Nanti kalau di hari kebangkitan, orang kaya itu hisabnya lebih lama daripada orang miskin. Jadi kalau dilihat di hari kebangkitan nanti, sabar dalam kemiskinan itu nanti di hari kebangkitan akan lebih mudah daripada sabar dalam kekayaan. Orang yang sabar dalam kekayaannya itu masih diteliti nanti di hari kebangkitan. Nah, ini
kajian ini tidak menganjurkan kita kemudian besok menjual semuanya jadi orang miskin, tidak. Dan yang dimaksud orang miskin di sini bukan orang malas. Bukan orang malas, tapi orang yang sudah berusaha, cuma Allah Subhanahu wa taala menentukan rezekinya ya memang segitu. Ya sudah, sabar. Sabar dalam kondisi yang serba terbatas itu. Yang pertama, apa yang diharuskan orang miskin? Yang pertama bersabar. Kata bersabar itu jangan di dalam kepala kita bersabar itu berhenti, tidak berbuat apa-apa. Enggak. Bersabar itu dia bersabar dalam kondisi keterbatasannya dan dia tetap giat bekerja. Kemudian wayakna bima gasamallahu lahu, dan qanaah, memiliki sifat qanaah. Qanaah itu sifat merasa cukup, bersyukur atas apa yang dibagikan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk dirinya. Artinya dapat seberapapun, namanya qanaah itu orang yang berikhtiar. Jadi dia berikhtiar, selesai dia berikhtiar, Allah mendatangkan rezeki baginya dalam jumlah yang tertentu yang sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau jumlah itu tidak memadahi, jumlahnya sangat sedikit, jadilah orang yang qanaah. Dari jumlah yang sedikit itu, bisa jadi kalau kamu qanaah, punya sifat qanaah, merasa cukup, merasa ridho terhadap pemberian Allah Subhanahu wa taala tersebut, maka kamu akan mendapatkan balasan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian karena sifat qanaahmu yang sedikit itu akan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, dan boleh jadi dengan pemberian rezeki yang sedikit jumlah materinya, itu Allah Subhanahu wa taala memberikan rezeki di tempat-tempat di bagian yang lain di dalam hidupmu. Rezekinya dapatnya cuma segini, tapi disyukuri, tapi Allah Subhanahu wa taala kemudian menjaga dirimu dari banyak penyakit, menjaga dirimu dari banyak musibah, menjadikan anak-anakmu menjadi anak-anak yang taat karena rasa qanaah yang ada di dalam dirimu. Allah Subhanahu wa taala nanti akan memberikan kebaikan di bagian-bagian yang lain di dalam kehidupanmu. Tapi kalau tidak bersyukur, tidak memiliki qanaah, baik orang miskin atau orang kaya, orang kaya itu juga harus qanaah. Jadi miskin dan kaya itu bisa bermakna miskin dan kaya secara letterlek, bisa bermakna miskin dan kaya secara maknawi. Orang miskin yang qanaah itu adalah orang kaya. Orang kaya yang tidak qanaah itu adalah orang miskin. Orang kaya kalau diberi oleh Allah Subhanahu wa taala tidak pernah merasa cukup, ya dia itu orang miskin. Diberi seberapapun dia merasa dirinya miskin, kurang. Tapi kalau orang miskin diberi oleh Allah Subhanahu wa taala sedikit, dia qanaah, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, itu orang kaya yang sebenarnya. Jadi pada hakikatnya kekayaan itu bukan kekayaan materi, tapi kekayaan jiwa. Laisal ghina ghinal arud walakinnal ghina ghinan nafs. Kata Rasulullah SAW, bukanlah kekayaan itu kekayaan materi, tapi kekayaan yang sebenarnya adalah kekayaan jiwa. Ketika diri kita itu ridho terhadap atau merasa cukup atas pemberian Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama tadi sabar, yang kedua qanaah. Ini sifat-sifat yang harus dimiliki. Kemudian wa yarda 'anillah fima ghadalahu bihi minal faqri, dan ridha terhadap Allah Subhanahu wa taala atas ketetapan Allah itu untuk dirinya bahwa dia ini dikondisikan
menjadi fakir di dalam hidup ini. Ridho terhadap ketetapan itu. Ridho terhadap ketetapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang yang ridho itu berarti dia tidak orang yang ridho terhadap ketetapan Allah Subhanahu wa ta'ala, maka hidupnya akan damai dan tentram. Tapi orang yang tidak ridho terhadap keputusan Allah Subhanahu wa ta'ala, dia akan merasa dirinya ini seperti ada di neraka. Orang yang tidak ridho terhadap keputusan Allah Subhanahu wa ta'ala, hidupnya pasti akan pusing, hidupnya pasti akan merasa dirinya ini merana hidup di muka bumi ini, karena dia tidak ridho terhadap keputusan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ridho terhadap keputusan Allah Subhanahu wa ta'ala itu satu-satunya wasilah, jalan bagi seseorang untuk hidup tenang. Ridho terhadap keputusan Allah Subhanahu wa ta'ala itu percaya penuh bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala adalah zat yang paling baik terhadap dirinya. Satu-satunya zat yang paling baik terhadap diri kita di alam semesta ini adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak ada zat yang lebih baik dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu sebabnya apa yang terjadi pada diri kita yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, itu yang terbaik untuk diri kita. Itu yang terbaik untuk diri kita. Nah, sekali lagi saya garis bawahi, bukan jadi orang pemalas. Tapi ini termasuk orang yang sudah berikhtiar, berusaha, tapi Allah Subhanahu wa ta'ala menetapkan pendapatannya cuma seperti itu. Ya sudah, dia ridho terhadap keputusan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, saya pernah menyampaikan di pertemuan-pertemuan yang lalu beberapa kisah. Di antaranya kisah orang yang tidak ridho terhadap keputusan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia setiap hari gusar karena dia sudah berusaha sekuat tenaga mencari pemasukan yang lebih, tapi pemasukannya setiap bulan ya segitu-segitu aja. Tidak ada pendapatan, tidak ada penambahan dalam pendapatannya sama sekali. Padahal dia sudah berusaha dari kanan, dari kiri, ketutup semuanya. Sementara itu tetangganya berangkat dari rumahnya kerja jam 11 siang. Waktunya makan siang pulang. Terus berangkat lagi. Kemudian sore jam 5 belum maghrib sudah sampai di rumah lagi. Dia pulang, berangkatnya pagi, pulangnya malam. Tetangganya ini beli mobil baru, ganti mobil lagi. Ini dia berusaha setengah mati untuk meningkatkan pendapatannya, tidak tambah-tambah ini pendapatan. Apa ini hidup ini? Akhirnya dia tidak ridho terhadap keputusan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sampai satu malam dia tidur karena itu kebawa mimpi kan akhirnya. Orang kalau sudah kebayang-bayang terus ini, jadi tidak ridho terhadap ketentuan Allah kan, jadi di kepalanya terus itu pikiran itu. Protes itu di kepalanya terus sampai tidur dia mimpi. Mimpi dia lihat pembagian rezeki Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi di langit itu ada lubang-lubangnya, ini mimpi ini ya, enggak usah ditanya dalilnya. Di atas langit itu ada lubang-lubang. Dari lubang-lubang itu mengucur air dengan deras. Ada satu malaikat, dia tanya, ini apa ini lubang-lubang ini terus air yang netes deras ini? Kata dia, itu bagian rezekinya makhluk yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Oh, ini jadi rezekinya orang-orang ini. Iya. Sama dia diurutkan lubang yang pas di rumahnya dia. Dilihat lubangnya kecil. Lubangnya kecil, airnya ini cuma netes. Netes airnya. Kemudian diurutkan yang rumahnya tetangganya. Dilihat lubangnya besar, airnya deras. Kata dia di dalam mimpi itu, pantas ini saya usaha sampai setengah mati, airnya ini netes, lubangnya kecil. Kata dia. Akhirnya di dalam mimpi itu dia naik tangga bawa bur.
sama dia mau dibor lubangnya itu biar air yang keluar itu deras gitu ya, biar lubangnya lebih besar lagi. Waktu dibor, bornya ini tidak kuat, bornya patah, lubangnya tersumbat. Tidak ada yang netes lagi. Jadi di dalam mimpi ini dia nangis, ya Allah, sudah daripada tersumbat lebih baik netes, tidak apa-apa. Nah kemudian dia bangun tidur, baru dia ambil hikmahnya, lebih baik netes daripada kamu ketutup rezeki kamu. Sudah, yang penting apa yang ditetapkan Allah Subhanahu wa taala untuk diri kita, itu yang terbaik. Itu namanya ridho. Itu namanya ridho. Kemudian wal yahdhar, berhati-hatilah orang yang fakir dari sifat-sifat kebalikannya tadi. Ayyakuna jazu'an halu'an musakhitan. Jazu'an itu jazu'an halu'an itu menggerutu dan berkeluh kesah. Menggerutu. Kenapa kok hidup saya seperti ini? Saya berkeluh kesah. Berkeluh kesah. Ya Allah, saya kok sudah seperti ini, kok yang saya dapat seperti ini, berkeluh kesah terus. Musakhitan itu tidak menerima terhadap ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Marah terhadap keputusan Allah Subhanahu wa taala. Musakhitan. Qala alaihi salatu wassalam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ya ma'asyiral fuqara, hai orang-orang yang fakir." Ini dipanggil sama Rasulullah nih, orang-orang fakir nih ya. Jadi kalau fuqara itu berarti jamak, berarti jumlahnya tidak satu. Di zamannya Nabi itu orang-orang fakir juga ada. Ya ma'asyiral fuqara, hai orang-orang yang fakir, u'tullaha min qulubikumur ridha, tadfaru bi thawabi fakrikum. Kata Rasulullah, hai orang-orang fakir, berikanlah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala rasa ridhamu yang berasal dari dalam hatimu. Berikan kepada Allah, sodorkan kepada Allah keridhaan yang berasal dari dalam hatimu, maka engkau akan mendapatkan keberuntungan pahala atas kefakiranmu. Jadi kefakiran itu bisa mendatangkan kedudukan di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala jika disertai dengan sifat ridho terhadap keputusan Allah Subhanahu wa ta'ala, yang tidak bisa didapat oleh orang yang berkecukupan. Ketika seseorang fakir, dia ridho terhadap Allah Subhanahu wa ta'ala, dia diberi pahala kedudukan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala yang tidak bisa dicari oleh mereka yang berada dalam kondisi berkecukupan. Karena ini ridhonya ini bersabar dari rasa kekurangan, dari kekurangan di dalam hidupnya. Wa illa fala. Arti dari hadis ini berarti kalau seorang fakir itu tidak memiliki keridhaan di dalam hatinya atas ketetapan Allah Subhanahu wa ta'ala, maka bagi dia tidak ada pahala dari Allah Subhanahu wa ta'ala, tidak ada kedudukan. Sudah hidupnya fakir, tidak dapat pahala, tidak dapat kedudukan. Sama-sama sakitnya, sama-sama fakirnya, sama-sama kekurangannya. Tetangga A dengan tetangga B sama-sama fakir. Yang ini dengan kefakirannya bisa mencapai kedudukan di sisi Allah, yang ini dengan kefakirannya dia mendapat gerutu dirinya sendiri. Cuma mendapat gerutu dirinya sendiri, mendapat keluh kesah, kepalanya pusing, sakit, dia minum obat terus setiap hari, karena setiap hari dia tidak terima terhadap ketentuan Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang ini sebelahnya melalui kefakirannya meraih kedudukan di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Coba ini kalau kita lihat, setiap posisi yang ditempati oleh setiap hamba, posisi apapun di dalam dunia ini, melalui posisi itu dia bisa meraih kedudukan di sisi Allah. Orang kaya bisa meraih kedudukan di sisi Allah dengan kekayaannya. Orang miskin
bisa meraih kedudukan di sisi Allah Subhanahu wa taala dengan kondisinya yang miskin. Orang sehat bisa meraih kedudukan di sisi Allah dengan kesehatannya. Orang sakit bisa mencapai kedudukan di sisi Allah Subhanahu wa taala dengan rasa sakitnya tadi. Jika orang yang mendapat nikmat sehat, kaya, itu menggunakan kenikmatan tadi dengan benar, dan orang yang mendapat cobaan miskin dan sakit itu menjalani cobaan tadi dengan benar. Dua-duanya bisa mendatangkan kedudukan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nah, wa qala alaihi salatu wassalam, Nabi Muhammad SAW juga bersabda, al-fuqara'us sabru julasa Allah yaumal qiyamah. Nabi Muhammad SAW bersabda, orang fakir yang sabar nanti di hari kiamat jadi teman duduknya Allah Subhanahu wa taala. Bayangkan ya, jadi teman duduknya Allah Subhanahu wa taala. Sebab dia ridho terhadap keputusan Allah Subhanahu wa taala ketika di dunia tidak kenikmatannya dibatasi oleh Allah. Kenikmatan dia ini dibatasi oleh Allah Subhanahu wa taala, dan dia sabar karena dia kesabaran itu karena dia mengharapkan kenikmatannya nanti ketika berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala, nanti dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala di hari kebangkitan, di hari kiamat. Orang-orang fakir yang sabar itu diberi keistimewaan oleh Allah jadi teman duduknya Allah Subhanahu wa taala, sementara kelompok yang lain masih bingung di imigrasi akhirat sama KPK akhirat ya. Diteliti ini hartanya. Orang-orang yang fakir itu sudah jadi teman duduknya Allah Subhanahu wa taala. Apa yang mau diteliti? Dia tidak punya apa-apa waktu di dunia, tapi orang-orang yang kaya ketika di dunia nanti di imigrasi akhirat diteliti oleh malaikat Allah Subhanahu wa taala. Ini untuk kamu gunakan untuk apa nih? Hartamu buat apa ini? Diteliti oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi orang-orang fakir, tapi syaratnya satu, sabar. Kenikmatannya ditunda, dipending nanti buat ketika dia menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu sebabnya para sahabat Nabi Muhammad SAW itu mereka kalau dapat keuntungan duniawi nangis. Sayyidina Abdurrahman bin Auf itu di malam hari nangis dia, takut kalau kenikmatan akhirat yang seharusnya dia dapat itu didahulukan oleh Allah di dunia, nanti di akhirat dia tidak dapat apa-apa lagi. Jadi apa yang dia lakukan? Siap dapat kenikmatan dunia, disebar. Dapat kenikmatan dunia, dibagi kepada orang-orang fakir. Dibagi karena dia tidak mau mencicipi kenikmatan dunia di dunia ini, karena dia hanya mengharapkan kenikmatan akhirat. Makanya dia ketika dapat dunia dibagi, dapat dunia dibagi. Tapi dunianya yang ngejar dia terus. Dunia ini yang mengejar mengejar dirinya sebagai cobaan Allah Subhanahu wa taala, sampai Sayyidina Abdurrahman ibn Auf itu dia mengatakan, kalau aku di padang pasir pun ada batu atau aku angkat batunya, maka aku akan menemukan emas di bawah batu tadi. Karena di mana-mana aku ini dikejar sama dunia. Jadi dunianya yang mengejar dia, di dalam hatinya tidak ada perlunya sama sekali dia terhadap dunia itu. Dia bagikan kepada orang-orang fakir yang memerlukan pertolongan. Nah, begitu orang kaya yang seperti itu di masa Rasulullah, setiap malamnya masih nangis, takut kalau dia nanti di akhirat tidak kebagian nikmat. Nah, seperti itu orang kaya di masa Nabi Muhammad SAW. Orang miskinnya sabar, punya harga diri, termasuk Nabi besar Muhammad SAW. Tidak ada orang tahu halnya Rasulullah SAW, hidupnya serba terbatas, sangat sederhana sekali Nabi Muhammad SAW. Taunya orang setelah wafatnya Nabi, istrinya cerita, kami pernah 3 bulan
tungku api di dapur kami ini tidak nyala 3 bulan. Kami bertahan hidup hanya dengan air putih dan kurma. 3 bulan. Tidak ada orang tahu. Orang miskin datang ke Nabi Muhammad SAW, minta oleh Rasulullah SAW diberi. Kalau tidak ada, salah satu sahabatnya suruh menjamu, tapi mereka tidak ada yang tahu kondisinya Nabi Muhammad SAW. Hanya sekali-sekali Nabi Muhammad SAW memberi pelajaran bukan kepada orang lain, kepada anaknya sendiri, Fatimah Zahra, yang serba dalam kondisi kekurangan, datang ke Rasulullah SAW mau menyampaikan kondisinya, oleh Nabi diminta tangannya. Mana tangan kamu? Dimasukkan ke perutnya Nabi, kaget dia. Ternyata di perutnya Nabi ada 2 batu yang menahan rasa laparnya Rasulullah SAW. Sayyidah Fatimah di perutnya 1 batu. Rasulullah di perutnya ada 2 batu, menahan rasa lapar. Nah, ini mau menunjukkan bahwa dunia itu sama sekali tidak ada di dalam hati Nabi Muhammad SAW dan keluarganya. Dan dunianya mengejar mereka. Dunia ini mengejar Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad itu kondisi minimnya itu pilihannya Rasulullah SAW. Bukan nasib, tapi Nabi yang memilih hidup seperti itu. Kalau kita tidak punya apa-apa, itu nasib. Kalau Nabi Muhammad SAW itu kondisinya dia mengganjal perut dengan batu, itu pilihan Rasulullah SAW. Seperti yang disebutkan di dalam hadis, tadi malam datang kepadaku emas sebesar gunung Uhud, menawarkan dirinya untuk aku miliki. Kata Nabi, aku tolak, aku memilih hidup sehari lapar, sehari kenyang. Nah, itu yang dipilih oleh Rasulullah SAW. Mengapa Nabi memilih hidup seperti itu? Supaya dia bisa jadi panutan semua kalangan. Semua kalangan bisa mengikuti Nabi Muhammad SAW. Nah, kemudian syaratnya untuk mendapat kedudukan menjadi teman duduknya Allah Subhanahu wa taala di hari kiamat, syaratnya adalah sabar. Sabar. Wa qala alaihi salatu wassalam, namanya sabar itu tidak menggerutu, tidak berkeluh kesah. Berkeluh kesah apa? Cerita ke 10 orang. Ada 10 orang datang, dia cerita, oh saya mau ini tidak bisa, saya tadi malam ini, saya ini. Itu sudah bukan orang sabar. Orang sabar itu semua ditelen, tidak disampaikan ke siapa-siapa. Apalagi kalau nulis status. Nulis status, kalau sudah nulis di status itu sudah bukan orang sabar. Nah, yang namanya orang sabar itu semua ditelen sendiri, tidak ada yang tahu kondisinya kecuali Allah Subhanahu wa taala. Atau dia cerita kepada orang lain untuk mencari solusi. Ini tidak ada masalah. Dia punya problem, dia cerita kepada orang untuk mencari jalan keluar. Tapi ketika dia mau cerita kepada seseorang, dia harus memastikan terlebih dahulu orang yang dia ajak bicara itu punya kapasitas untuk menyelesaikan masalah di dalam dirinya, atau paling tidak memberi saran. Kalau dia tahu orang itu tidak memiliki keahlian memberi saran ataupun menyelesaikan masalah di dalam dirinya, maka dia sudah tergolong orang yang bukan sabar. Cuma ingin menceritakan kondisinya saja ke orang lain, bukan orang sabar. Nah, Nabi Muhammad SAW orang yang sabar. Para sahabat orang yang sabar. Ahlul Bait Nabi Muhammad SAW orang yang memiliki kesabaran dalam menjalani hidup ini. Habib Abdullah bin Ali Al-Haddad, penulis kitab ini An-Nasaihah Diniyah, orang yang sangat sabar. Sabar sekali. Sampai disebutkan di dalam riwayat, pernah sakit panas 2 tahun. 2 tahun sakit panas. Istrinya sendiri tidak tahu kalau dia sakit. Istrinya yang satu rumah dengan dia nih tidak tahu kalau dirinya sakit. Kita baru sakit panas, batuk 2 kali saja, satu kampung sudah tahu. Nah, setiap ada orang lewat kita kasih tahu, tenggorokan Anda enak, tenggorokan Anda enak. Semua satu kampung tahu semua. Itu kesian, tenggorokannya nggak enak. Nah, cerita semuanya kepada satu kampung. Ini Habib Abdullah Haddad, istrinya sendiri tidak tahu. Ini orang yang kayak seperti gunung, ya, karena dia semuanya nyambung ke Allah Subhanahu Wa Taala. Antara dia dengan Allah Subhanahu Wa Taala.
Nah, kita hidup harus seperti itu. Ikatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala supaya jiwa kita ini kuat. Kuat jiwa kita. Kalau kita terikat kepada Allah Subhanahu wa taala, jiwa kita ini jadi kuat. Kalau kita mengikat diri kita kepada Allah, Allah Subhanahu wa taala pasti akan memperhatikan kita. Pasti akan memperhatikan kita. Nah, syaratnya adalah sabar. Wa qala alaihi salatu wassalam kadal faqru ayyakuna kufran. Ini ada permasalahan. Dalam hadis Rasulullah SAW juga bersabda, di samping Nabi bersabda, orang fakir itu nanti bisa jadi teman duduknya Allah. Orang fakir itu akan diberi pahala yang melimpah oleh Allah Subhanahu wa taala. Pahala yang melimpah kaitannya jika dia ridho. Menjadi teman duduknya Allah, kaitannya jika orang fakir itu sabar. Tapi di dalam riwayat yang lain, Nabi Muhammad SAW mengatakan, hampir-hampir kefakiran itu menjadikan orang kafir. Lihat ini, bahayanya kefakiran itu ya. Hampir-hampir kefakiran itu menjadikan orang kafir. Wakhshaddasa isa min ju'in wa min shiba'in farubba makhmasatin minhu minat tukhami. Dalam Burda juga disebutkan, berhati-hatilah kamu dalam kondisi cukup dan dalam kondisi kurang. Dalam kondisi kenyang, hati-hati. Di dalam kenyang itu ada madharat. Dalam kondisi lapar, di dalam lapar juga ada madharat. Tapi kata Sahibul Burda, kamu harus lebih khawatir ketika kondisimu lapar daripada kenyang. Kondisi lapar itu, kata Sahibul Burda Imam Busiri, lebih berbahaya daripada kondisi kenyang. Mengapa? Sebab biasanya orang kalau ditanya lapar sama kenyang itu madharatnya banyak mana? Pasti menjawab kenyang. Orang lapar itu, orang kalau lapar bisa lincah dia. Beribadah bisa gampang. Orang kalau kenyang malas mau apa-apa. Orang kalau ditanya kenyang sama lapar, lebih banyak madharatnya mana? Pasti akan jawab kenyang. Padahal di dalam lapar itu ada kondisi yang lebih berbahaya daripada kenyang. Jika laparnya itu makhmasoh, terlalu lapar. Nah, lapar di sini bisa berarti lapar secara letterlek. Orang kalau lapar, terlalu lapar, sudah tidak wajar laparnya, itu rasa lapar yang tidak wajar itu bisa lebih berbahaya daripada rasa kenyang. Bisa juga yang dimaksud makhmasoh di sini kondisi yang serba kekurangan. Orang yang sangat kurang itu kondisinya bisa lebih berbahaya daripada orang yang sangat kaya. Bisa lebih berbahaya, makanya Nabi mengatakan kadal fakru ayyakuna kufran. Hampir-hampir orang fakir itu bisa menjadi kafir. Karena orang dalam kondisi sangat kurang, itu godaannya lebih besar. Godaannya sangat besar. Ada godaan uang. Ayo, orang yang dalam kondisi sangat kurang ya, yang tidak wajar, itu dia bisa sampai menjual imannya. Menjual akidahnya. Karena sudah dalam kondisi darurat. Dalam kondisi darurat. Jadi sangat berbahaya sekali. Kalau kamu dikondisikan oleh Allah dalam kondisi kurang, maka harus kamu pastikan supaya kamu selamat, harus kamu pastikan di dalam dirimu itu ada kesabaran dan sifat ridho. Kalau tidak, kamu bisa masuk dalam kategori hadis yang berbahaya tadi. Hampir-hampir kefakiran itu menjadikan seseorang kafir. Dan ini memang terbukti. Ada orang yang menjual akidahnya hanya karena sebungkus Indomie, sebungkus makanan. Menjual akidahnya dia. Dan yang paling banyak menjual akidahnya, na'udzubillah min dzalik, yaitu mereka nanti yang ketika sakaratul maut. Orang pada waktu sakaratul maut itu dalam kondisi makhmasoh dia.
dalam kondisi sangat kekurangan, yaitu sangat haus. Orang yang dalam sakaratul maut itu dia sangat-sangat haus. Nanti iblis datang bawa air es, bawa air dingin. Kamu mau air ini enggak? Coba kita tengah-tengah haus, di tengah padang pasir, tahu-tahu ada orang bawa air satu tabung gitu, air es. Mau ini enggak? Oh ya, air es itu jadi lebih dari emas. Dalam kondisi seperti itu, kata iblis, kalau mau keluar dari Islam. Orang yang imannya tipis di masa hidupnya, banyak sekali yang pada saat sakaratul maut, keluarganya tidak tahu di kanan kiri baca Yasin, padahal si mayat ini sudah keluar dari Islam. Itu kejadiannya, keluarganya tidak ada yang tahu. Karena alam yang dialami orang pada saat sakaratul maut, alamnya itu berbeda dengan orang yang nunggu di kanan kirinya. Di kanan kirinya baca Yasin, Yasin wal Qur'anil Hakim, tapi dia imannya tipis, tidak punya rasa sabar, tidak ridho terhadap keputusan Allah Subhanahu wa taala. Waktu sakaratul maut datang iblis, berubah imannya. Naudzubillah mendalik, semoga Allah Subhanahu wa taala menjaga iman di dalam dada kita. Makanya sering-sering baca ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik, dan tanamkan sifat sabar di dalam hati kita dan sifat ridha. Nah, qultu, kata Imam Abdullah bin Al-Haddad, aku berkata. Kalau ada qultu itu berarti pendapat sang penulis. Qultu hadza idza kana al-faqiru musakhitan li qada'i rabbih. Hadis yang terakhir yang dibawakan itu, kata Imam Abdullah bin Al-Haddad, bisa terjadi pada orang fakir itu berubah menjadi kafir jika si fakir itu musakhitan, tidak menerima li qada'i rabbih, murka, marah terhadap ketetapan Tuhannya, tidak menerima ketetapan Tuhannya, wa ghair ghani'in, dan dia tidak punya sifat qanaah bi qismatihi, atas apa yang dibagikan oleh Allah Subhanahu wa taala ke dalam dirinya. Nah, bahaya kalau dalam kondisi kekurangan tidak punya dua sifat ini kondisi dirinya berada di ujung tanduk. Orang fakir kalau tidak punya ridho terhadap ketentuan Allah Subhanahu wa taala dan tidak punya sifat qanaah, juga tidak punya sifat sabar. Wa rubbama yaqa'u ma'a dzalika fil baliyah al-i'tirad 'ala Allah taala fi tafdhilihi ba'du ibadihi 'ala ba'din fir rizq. Boleh jadi orang, mungkin juga orang fakir yang tidak punya sifat ridho dan tidak punya sifat qanaah ini mungkin bisa juga menjadikan orang fakir itu masuk ke dalam baliyah. Baliyah itu balak yang lebih besar, ujian yang lebih besar. Dia tidak ridho terhadap ketentuan Allah, itu sifat yang buruk yang harus dia perbaiki. Dia tidak punya sifat qanaah, itu juga sifat yang buruk yang harus dia perbaiki. Dan dua sifat ini bisa menimbulkan ujian yang baru lagi, penyakit baru lagi, baliyah. Apa penyakit baru ini? Al-i'tirad 'ala Allah ta'ala fi tafdhilihi ba'du ibadihi 'ala ba'din fir rizq. I'tirad, menolak keputusan Allah Subhanahu wa taala, atau membangkang atas keputusan Allah Subhanahu wa taala dalam memberikan karunia kepada sebagian hambanya dari rezeki yang dimiliki oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini penyakit baru lagi, ini yang kemudian kita sebut dengan hasad. Dengki, kenapa kok orang itu bisa kaya? Kenapa ini orang bisa beli macam-macam?
Kenapa orang ini? Kenapa? Ini sudah bukan cuma tidak ridho, tapi ini memberontak terhadap keputusan Allah Subhanahu wa taala, dan ini penyakit baru. Penyakit ini adalah penyakit turunan dari tidak ridho terhadap keputusan Allah dan tidak punya sifat qanaah. Kemudian timbul penyakit turunannya, yaitu penyakit hasad, dengki. Orang yang hasad itu orang yang mau memberontak dalam kerajaan Allah Subhanahu wa taala. Orang yang hasad itu orang yang memberontak Allah Subhanahu wa taala. Kenapa dikatakan orang memberontak Allah, orang hasad itu? Sebab dia tidak terima kenapa Allah memberikan sebagian rezeki dari karunia-Nya kepada salah satu hambanya, kok tidak diberikan kepada dirinya. Berarti dia mau memberontak keputusan Allah Subhanahu wa taala. Dan orang yang punya sifat i'tirad atau sifat hasad, sifat dengki, ini penyakit yang susah ngobatinya. Penyakit hasad ini kalau sudah menjangkiti seseorang, itu susah mengobatinya, menyembuhkannya, susah sekali. Padahal kata Rasulullah SAW, al-hasad ta'kulul hasanat. Sifat iri hati itu bisa menggerogoti kebaikan yang dulu pernah kita lakukan. Bayangkan, kalau kita memelihara sifat iri hati di dalam diri kita, kebaikan kita ini dibakar oleh sifat iri hati itu. Nabi mengumpamakannya kama ta'kulun nar al-hatab, seperti api yang menggerogoti kayu. Cepat itu ya. Api itu cepat sekali melalap kayu. Nah, seperti itu perumpamaan Nabi, sifat iri hati itu cepat sekali melalap kebaikan. Kalau keburukannya juga dilalap, itu tidak apa-apa, tidak ada masalah. Ini keburukannya di masa lalu tetap, tapi kebaikannya habis. Kebaikan dia habis, keburukannya tetap, dan dia punya penyakit baru yang namanya hasad, dan ini mengobatinya susah sekali. Dia mengatakan, waman mithli hadhi, orang yang memiliki sifat turunan ini, yaitu sifat memberontak terhadap keputusan Allah Subhanahu wa taala ini, yukhsha 'alal faqiril ladzi la sabra lahu wa la ma'rifah billahi indahu. Orang bisa memiliki sifat memberontak terhadap keputusan Allah seperti ini, kata beliau, ditakutkan menjangkiti orang fakir yang tidak punya sifat sabar dan tidak punya ma'rifah billah, tidak punya pengetahuan terhadap kedudukan Allah Subhanahu wa taala. Orang fakir yang tidak punya sifat sabar, tidak punya sifat ridho terhadap keputusan Allah, tidak punya sifat qanaah, ditakutkan dia terjangkiti sifat baru yang berbahaya ini, yaitu menolak terhadap keputusan Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi apa yang harus dilakukan oleh orang fakir? Pertama, sabar. Kedua, qanaah. Ketiga, ridho terhadap keputusan Allah Subhanahu wa taala. Ini tiga sifat ini harus menghiasi diri orang fakir. Kemudian selanjutnya, wa kadzalika yambaghi lil fakiri ayyakuna syakiran lillah. Dan orang fakir itu juga harus bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur ya kepada Allah Subhanahu wa taala. Gimana orang fakir kok bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala? Saya ini serba kekurangan ini, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kata Al-Imam Abdullah bin Al-Haddad di dalam kitab yang lain, dia mengatakan di antara hal-hal yang mengharuskan orang fakir itu tetap bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, di antaranya adalah Allah Subhanahu wa taala memudahkan hidupnya dengan mengurangi cobaan. Dengan mengurangi cobaan di dalam hidupnya. Fitnah, bukan cobaan, fitnah di dalam hidupnya. Sebab dunia itu fitnah. Orang fakir itu
minimal sudah dijauhkan satu fitnah di dalam hidupnya ini, yaitu dunia. Satu tipuan. Wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Satu tipuan ini sudah dijauhkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi orang yang fakir itu seharusnya lebih bisa dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia harus terima kasih. Allah sudah menjauhkan dari dalam dirinya ini fitnah. Yang kedua, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena hidupnya dimiripkan dengan hidupnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hidupnya Rasulullah ini seperti hidup kamu ini. Bahkan mungkin lebih parah. Semiskin-miskinnya orang zaman sekarang tidak pernah mengalami apa yang dialami Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mungkin lebih parah lagi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hidup kamu ini sudah dimirip-miripkan dengan hidupnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini kata beliau Imam Abdullah bin Al-Haddad. Nah, yang ketiga karena Nabi Muhammad SAW berdoa agar dirinya nanti dibangkitkan bersama orang miskin. Nabi Muhammad SAW berdoa, Allahumma hyini miskinan wa amitni miskinan wahsyurni fi zumratil masakin. Ya Allah, hidupkan aku miskin, matikan aku dalam keadaan miskin, bangkitkan aku bersama orang-orang miskin. Kamu harus bersyukur. Nabi Muhammad yang minta kepada Allah dibangkitkan bersama kelompok orang-orang miskin. Jadi harus bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian selanjutnya minimal semiskin-miskinnya orang dia masih tetap mendapat kenikmatan dari Allah Subhanahu wa taala. Orang miskin yang bersyukur hidupnya bahagia. Orang kaya tidak bersyukur, hidupnya sedih. Jadi orang yang bersyukur kepada Allah dalam kondisi seperti apapun dia pasti hidupnya akan bahagia dan Allah menjanjikan akan memberikan kenikmatan di atas kenikmatan bagi mereka yang bersyukur. Nah, waliman asda ilaihi ma'rufan min ibadillah. Ini adabnya orang miskin ya. Adabnya orang miskin dalam kondisi miskin itu dia tetap harus bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Seperti Imam Abu Hanifah dalam riwayat disebutkan makan roti kering ini ya. Rotinya ini tidak bisa dimakan kecuali dicampur air. Dia ambil roti kering ini kemudian dia tuang, dia campur dengan air loh ini ya, dicampur dengan air putih, kemudian dia makan, kemudian dia mengucapkan alhamdulillah, seakan-akan itu nikmat yang paling hebat yang pernah dia cicipi seumur hidupnya. Uwais Al-Qarani juga begitu, makan dari dekat keranjang sampah karena kondisinya yang sangat minim gitu ya. Diambil serpihan roti, kemudian dibersihkan serpihan roti itu, kemudian dimakan dalam keadaan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, lalu dia berdoa kepada Allah, ya Allah, jangan kau hisab, jangan kau perhitungkan nikmat yang kau berikan kepada diriku ini. Roti kering dari sampah loh ini ya. Jangan kau perhitungkan, jangan kau hisab nikmat yang kau berikan kepada diriku ini, jika pada saat aku makan roti ini ada sebagian hambamu yang kelaparan. Jangan kau sangkut-sangkutkan. Padahal dia seharusnya bisa menerima roti yang enak kalau mau ya. Nah, bagaimana kita makan setiap hari melupakan kondisi makhluk Allah Subhanahu wa taala di kanan kiri kita, khususnya di masa pandemi ini. Bagaimana kita bisa makan nikmat hebat, lupa kita tidak punya kepekaan di dalam diri kita kepada orang yang serba kekurangan. Nah, harus bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, tetap bersyukur kepada Allah. Tidak ada orang yang paling bersyukur kepada Allah melebihi syukurnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Padahal dia dalam kondisi seperti itu. Syukurnya luar biasa sampai dia pernah sujud tidak bangkit dari sujudnya sampai bengkak kakinya. Padahal dia mengganjal perutnya dengan batu. Ditanya oleh Sayyidah Aisyah, "Ya Rasulullah, lima fa'alta dzalik?" Hai Rasulullah,
Kenapa kau lakukan itu, sujud sampai bengkak kakimu, nih harusnya saya yang sujud. Kamu kan tidak ada dosanya, kata Sayyidah Aisyah. Kok kamu sujud sampai bengkak seperti itu? Apa jawab Rasulullah SAW? Afala akunu abdan syakura. Apa aku tidak pantas melakukan ini untuk menjadi hamba yang terima kasih kepada Allah atas kenikmatan yang diberikan Allah Subhanahu wa taala kepada diriku? Itulah orang kaya yang sebenarnya. Itu orang kaya yang sebenarnya, orang yang syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau rasa syukur itu lenyap di dalam dada seseorang, maka dia menjadi orang yang paling miskin walaupun tidurnya di dalam uang. Miskinnya orang gitu ya. Apalagi ini sudah uang tidak ada, tidak bersyukur. Ya itu sudah miskin betulan itu ya. Miskin betulan itu. Nah, miskin lahir dan batin. Kalau kamu miskin secara lahiriah, jangan sampai miskin secara batiniah. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Waliman asda ilaihi ma'rufan min ibadillah, dan bersyukur juga kepada orang yang menjulurkan kebaikannya kepada dirimu dari hamba Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya orang yang dermawan memberikan sesuatu dari kalangan hamba Allah, berterima kasih maksudnya. Terima kasih kalau ada orang yang memberi, kamu jangan sombong. Diberi sesuatu, wah enggak. Saya hanya bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Loh, ini orang dijadikan perantara oleh Allah Subhanahu wa taala. Dia sudah jalan dari rumahnya sampai menuju ke tempatmu, memberikan sesuatu rezeki dari Allah Subhanahu wa taala. Betul, hakikat rezeki itu datangnya dari Allah, tapi terima kasih kepada orang ini yang berjalan. Orang ini punya hak untuk kau terima kasihi karena dia berjalan sampai menyampaikan rezekinya Allah kepada dirimu. Terima kasih. Kita harus berterima kasih kepada setiap makhluk Allah yang berjasa di dalam hidup kita. Termasuk orang yang memberikan sesuatu kepada kita. Terima kasih kita. Tapi jangan terima kasihnya kepada perantara, melebihi terima kasihnya kepada pemberi. Terima kasih kepada pemberi itu jelas di atas segala-galanya. Terima kasih juga kepada perantara yang punya jasa jadi kurir datangnya rezeki kita dari Allah Subhanahu wa taala. Makanya setiap orang yang berjasa kita harus berterima kasih kepadanya. Lebih banyak jasanya kita harus lebih terima kasih. Makanya orang yang paling harus kita terima kasih di dunia ini adalah orang tua kita. Orang tua kita. Karena dia adalah orang yang paling berjasa di dalam hidup kita. Melalui dua orang itu kita hadir di dunia. Rezeki dari Allah ini. Hidup itu rezeki dari Allah. Dan kita lahir jadi manusia, rezeki dari Allah. Tanpa permintaan kita tidak lahir jadi kambing, jadi sapi, jadi manusia. Rezeki dari Allah yang harus kita syukuri. Munculnya dari mana? Perantaranya dua orang tua kita. Makanya siapa yang tidak berbakti kepada orang tua dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena ini punya jasa, kurirnya Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang ridho kepada orang tuanya, siapa yang diridhoi orang tuanya, dia diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis Rasulullah juga bersabda, qala alaihi salatu wasallam, la yashkurullaha man la yashkurun nas. Lihat ini. Tidaklah disebut orang yang bersyukur kepada Allah seseorang yang tidak berterima kasih kepada manusia. Sebab manusia yang memberi dia itu punya jasa sebagai kurir pengantar rezekinya Allah Subhanahu wa taala. Nah, harus kita hormati juga. Wa yakunu aidan musanniyan atau musniyan ala ahlil ma'ruf, dan hendaklah orang yang miskin yang mendapat sesuatu dari orang kaya yang dermawan, hendaklah dia musnian, itu maksudnya memuji kebaikan orang yang memberikan hadiah kepada dirinya atau infak kepada dirinya. Maksudnya musnian di sini, memuji ini bukan menjilat.
bukan dengan niat oh ini saya puji supaya nanti lain waktu dia memberikan hartanya lagi kepada saya. Enggak. Tapi pujian ini sebagai salah satu bentuk ta'zim atas kedermawanan dia, sifat dermawannya. Makanya kita termasuk kita disuruh mengucapkan alhamdulillah, itu tasniyah, pujian kepada Allah Subhanahu wa taala. Kepada orang yang menjadi kurirnya Allah untuk mengantarkan rezeki, kita juga harus mengucapkan tasniyah, musanniyan, memuji dia. Dengan ucapan kalau dalam bahasa Indonesia mungkin terima kasih. Kemudian Nabi Muhammad SAW wada'iyan lahum bil khair, dan hendaklah mendoakan orang dermawan itu dengan doa yang baik sebagai salah satu bentuk rasa terima kasihnya. Tapi orang kaya tidak boleh mengingatkan adab ini kepada orang miskin. Tidak boleh. Makanya kita punya kelebihan, datang ke orang miskin, kita berikan sesuatu. Ayo, adabnya sebagai orang miskin. Terima kasih kepada saya. Doa kepada saya. Ini kamu yang tidak beradab. Di antara adab tidak menyebutkan adab. Di antara adab itu tidak menyebutkan adab-adab. Orang kalau mau menyebutkan adab-adab itu ada tempatnya. Kita dalam tempat ini, di waktu ini kita boleh menyebutkan adab-adab ini namanya pelajaran. Tapi pada saat kejadian kita tidak boleh menyebutkan adab-adab. Mau memberi orang miskin, adab orang miskin. Pertama, kalau diberi terima kasih. Kemudian hendaklah mendoakan orang yang memberi. Kemudian kita berikan. Ini yang tidak beradab kamu. Kamu yang tidak beradab. Nah, di antara adab itu dia. Kita boleh belajar adab makan. Adab makan. Kita sebutkan adab makan. Tapi ketika kita sudah di forum makan, di meja makan, orang mau makan, kita sebutkan adab makan, kita yang jadi tidak beradab. Kalau sudah saat di tengah-tengah makan, kita tidak perlu lagi menyebut adab-adab makan. Walaupun kita lihat ada orang yang tidak beradab makannya, kecuali anak kita sendiri. Tapi kalau orang yang bukan, kita tidak punya kuasa memberikan ilmu, itu pun niatnya memberitahu ilmu. Tapi lebih baik diberitahu tidak saat makan. Sebab orang yang saat makan kemudian diingatkan adab-adab makan, makannya sudah tidak enak. Makannya tidak enak lagi. Nanti kalau mau mengingatkan, selesai makan baru diingatkan. Jangan orang lagi tengah-tengah makan mulutnya jangan terlalu terbuka. Ambil dengan 3 jari umpamanya. Duduk yang betul. Ada orang baru mau ngambil situ, ambil yang dekat-dekat. La ilaha illallah, dibatasi ini. Jadi kayak satpam dia di meja makan ini. Jadi makannya jadi tidak enak. Nah, makanya di antara adab makan, di antaranya tidak menyebutkan adab makan saat makan sudah dimulai. Sebutkan adab itu nanti selesai makan atau sebelum makan. Termasuk adab ini. Nah, qala alaihi salatu wassalam, Nabi Muhammad SAW juga bersabda, "Manggala liman asda ilaihi ma'rufan." Barang siapa berkata kepada orang yang berbuat baik kepadanya, orang dermawan yang menjulurkan kebaikan kepadanya, siapa yang mengucapkan jazakallah khairan faqad ablagha fit tsana. Ini Nabi mengajarkan caranya memuji orang yang dermawan kepada kita. Caranya gimana? Ucapkan jazakallah khairan atau jazakallah khairal jaza atau jazakallah bil khair. Ini ucapan ini termasuk pujian dan termasuk doa sekaligus. Nah, jadi adabnya kalau ada orang berbuat baik, memberikan hadiah atau sesuatu kepada kita, ucapkan jazakallah bil khair. Nah, siapa yang mengucapkan kalimat jazakallah bil khair, faqad ablagh fit tsana, maka dia telah menyampaikan pujian yang paling sempurna kepada orang tersebut. Nah, saya kira waktunya sudah habis, sudah jam 9:04. Nanti kita lanjutkan insyaallah di pertemuan yang akan datang. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita hamba yang selalu bersyukur, hamba yang selalu qanaah, hamba yang selalu menerima ketetapan Allah Subhanahu wa taala,
dijadikan kita selalu fakir kepada Allah Subhanahu wa taala dan memiliki jiwa yang kaya dari selain Allah Subhanahu wa taala, dan dimudahkan segala hidup kita, segala urusan kita diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, dicurahkan kepada kita rezeki arzagan katsiran halalan tayyiban biduni ta'ab wala masyaqqah wala yu'adzibna alaih, dan semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan semua kenikmatan yang dilimpahkan oleh Allah Subhanahu wa taala ke dalam diri kita kelak menjadi saksi baik bagi kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala, dipertemukan kita, dikumpulkan kita nanti di surga bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Begitu juga orang-orang yang kita cintai dan mencintai kita, mengenal kita dan mengenal kita. Amin ya rabbal alamin. Bisirril Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. يا ربنا اعترفنا بأننا اقترفنا وأننا أسرفنا على لظى أشرفنا، فتب علينا توبة تغسل لكل حوبة، واستر لنا العورات وآمن الروعة، واغفر لوالدينا ربي ومولودينا والأهل والإخوان وسائر الخلان وكل ذي محبة أو جيرة أو صحبة والمسلمين أجمع آمين. ربي اسمع فضلا وجودا منا لا باكتساب منا، بالمصطفى الرسول نحظى بكل سول، بالمصطفى الرسول نحظى بكل سول، بالمصطفى الرسول نحظى بكل سول. صلى وسلم ربي عليه عد الحب وآله والصحب عدد طش الصحب، والحمد للإله في البدء والتناهي. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، سلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين، والعفو منكم.